Selalu ada kebaikanmu di setiap waktu. Ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu di setiap waktu. Ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu.
Shalom, selamat bertemu lagi di dalam ibadah online. Diharap jemaah yang dikasihi di dalam kasih Yesus Kristus sentiasa sehat selalu. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sentiasa menyertai kita. Untuk itu, marilah kita tetap percaya dan datang kepadanya. Baiklah, untuk meneruskan ibadah kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu masuk di dalam doa vutum. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita datang memuji menyembah Tuhan di baiknya dengan hati penuh bersyukur. Mari kita akan menjadi bersama-sama. Kelahiran
Jemaah dipersilakan duduk dan kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab minggu ini. Dan pembacaan Alkitab minggu ini dipetik dari surat Filipi 2 ayat 8 hingga 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memegangnya. Terdapat di dalam Lukas 11 ayat 28. Jemaah dipersilakan berdiri dan marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh,
dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini.
Shalom kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi. Sungguh kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat yang Dia sudah berikan kepada kita. Karena kita tahu hanya dengan anugerah Allah lah, hanya dengan rahmat Allah lah, kita mampu mengadakan ibadah ketika ini bersama-sama dalam ibadah ini walaupun hanya sekadar online sahaja ya. Jadi saya harap semua jemaat Tuhan di luar sana baik-baik sahaja ya. Marilah kita terus bersabar dan terus berdoa agar satu hari nanti kita dapat berjumpa dalam ibadah fisikal lah ya. Nampaknya keadaan bertambah baik. Marilah kita bersyukur untuk perkara itu. Nah, sebelum kita mendengarkan khotbah hari ini, marilah dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas segala rahmat yang telah Kau berikan kepada kami. Karena kami tahu dengan pimpinan Roh Kudus mula, kami telah menemui rahmat-Mu yang telah memimpin hidup kami selama ini. Terima kasih Bapa di surga untuk segala yang telah Kau berikan kepada kami. Biarlah Engkau memimpin saat kami mendengarkan khotbah ini, Bapa di surga, agar apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, apa yang Engkau kehendaki untuk kami ketahui, kami mengetahuinya dan kami dapat terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, sekali lagi secepatnya shalom kepada kita semua. Nah, tema atau tajuk khotbah yang akan kita dengar hari ini itu bertajuk meresponi pengorbanannya, ya, meresponi pengorbanannya atau meresponi pengorbanan Kristus, ya. Dan teksnya itu diambil daripada Filipi pasal 2 ayat 8 hingga 11. Ya, Filipi pasal 2 ayat 8 hingga 11. Biar saya membacakan dahulu teks ini. Filipi pasal 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di bumi dan yang ada di bawah, yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah firman Tuhan. Nah, teks ini Filipi pasal 2 ayat 8 hingga 11 ini dahulu pernah saya bawakan di dalam khotbah ya. Saya pernah bawakan dalam khotbah ketika beberapa minggu sebelum Jumat Agung atau kita sebut itu Minggu Lent ya. Teks ini pernah dibawakan. Namun fokus khotbah masa itu adalah tentang respon kita kepada Allah selepas memahami erti pengorbanan Kristus ya. Itu adalah fokus khotbah masa itu yang berdasarkan kepada teks ini ya. Nah, orang yang sudah percaya dan diselamatkan itu mempunyai dua respon ya. Orang yang sudah percaya dan diselamatkan, saya ulangi sekali lagi, dia mempunyai dua respon. Yaitu pertama, responnya kepada Allah atau kepada Yesus Kristus yang menyelamatkannya. Dan yang kedua itu adalah responnya kepada sesama manusia. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena kalau kita membaca dalam Matius pasal 22 ayat 35 hingga 40, yaitu ajaran tentang kasih, ya, ajaran tentang kasih yang disebutkan oleh Yesus Kristus. Di situ hukumnya yang pertama atau ajarannya yang pertama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu kan, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu adalah hukum yang pertama. Itu kan berbentuk respon manusia kepada Allah, ya. Nah, hukum yang kedua yang disebutkan oleh Yesus Kristus di situ adalah kasihilah sesamamu manusia. Nah, bentuknya itu adalah respon kepada sesama manusia. Jadi orang yang diselamatkan itu mempunyai dua respon. Satu respon kepada Allah dan satu respon kepada manusia. Nah, jadi hari ini mari kita coba memfokuskan kepada respon yang kedua ini, yaitu respon kepada sesama manusia. Karena sebelum ini, teks ini saya bawakan dalam minggu-minggu sebelum Jumat Agung. Fokusnya itu hanya kepada fokus respon kepada Allah, ya, respon kepada Allah. Nah, kali ini mari kita belajar yang bahagian kedua ini.
Jika kita diselamatkan, apakah respon kita kepada sesama manusia? Ya, apakah respon kita kepada sesama manusia? Jadi berdasarkan teks kita hari ini, apakah respon kita terhadap orang di sekeliling kita, terhadap kita sesama manusia? Ya. Nah, pertama yang kita perlu pahami, prinsip dia adalah keselamatan yang kita miliki saat ini bukan sesuatu yang layak untuk kita terima. Ya, itu adalah prinsip pertama yang kita perlu pahami. Keselamatan yang kita miliki saat ini itu bukanlah sesuatu yang layak kita terima. Ya, seluruh kehidupan manusia itu lahir di dalam dosa akibat daripada kejatuhan manusia yang pertama di dalam dosa. Ya, nah. Oleh itu, setiap daripada tindakan kita itu mempunyai sifat dosa, ya, mempunyai sifat dosa. Karena sebab itulah saya katakan tadi, keselamatan yang kita miliki saat ini itu tidak layak untuk kita terima. Karena ketika kita diselamatkan, kita memang sudah berdosa, ya. Itu yang saya maksudkan. Nah, apabila Allah memberi amaran kepada manusia di Taman Eden, ya, kalau kita membaca ini di dalam kitab Kejadian, Allah berkata sebelum manusia berdosa, Allah memberi amaran, kan, katanya, jangan kau makan buahnya sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini kan amaran Allah sebelum manusia memakan buah daripada pohon pengetahuan itu. Di situ kalau kita melihat satu perkataan yang disebut, jangan engkau makan buahnya sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Perkataan mati di situ kalau dalam bahasa Ibrani dia disebut mut, ya, mut. Bahasa Ibrani M-U-T-H, ya, disebutan dia mut. Perkataan mati ini kalau dalam bahasa Ibrani atau perkataan mut ini itu adalah orang yang tidak mampu lagi membuat keputusan untuk dirinya. Ya, itu adalah maksud mati dalam bahasa Ibrani. Orang yang tidak mampu lagi berpikir tentang dirinya, tidak mampu lagi membuat keputusan tentang dirinya. Jadi apabila Allah berkata, jangan engkau makan buahnya sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati, itu bermakna manusia yang sudah jatuh di dalam dosa itu dianggap mati, kan? Dianggap mut. Dianggap mut. Atau kalau dalam makna bahasa Ibraninya, mut itu bermaksud orang yang tidak dapat membuat keputusan lagi untuk dirinya. Itu adalah orang yang mati, ya. Orang yang mati adalah orang yang tidak dapat membuat keputusan lagi untuk dirinya, atau dia tidak mampu berpikir lagi untuk dirinya, ya. Mut. Nah, pastilah apa yang dikatakan dengan mati di dalam Kejadian pasal 3 ini itu bukanlah mati secara fisikal. Karena kalau kita melihat di situ Adam dan Hawa itu sampai masih ada lagi keturunannya. Maksudnya fisikalnya itu bukan mati, tapi umum memahami bahwa kematian yang dimaksudkan di situ adalah kematian secara rohani, ya, kematian secara rohani. Dan kematian secara rohani itu sehingga pada saat ini masih memberi kesan kepada manusia, kehidupan manusia, ya. Nah, tentang kejatuhan manusia di dalam dosa ini, melalui pemahaman ini daripada Kejadian pasal 3 yang dimana manusia jatuh di dalam dosa dan sebelum itu Allah sudah memberi amaran, kamu akan mati, katanya, maka dibangunlah satu teologi, ya, satu teologi yang disebut total depravity, atau kalau dalam bahasa Melayunya itu disebut kejatuhan penuh, ya, kejatuhan penuh. Teologi ini muncul ketika pada zaman reformasi, ya, ketika pada zaman reformasi. Nah, apa itu total depravity atau kejatuhan penuh? Nah, sedikit gambaran kita perlu ambil untuk melihat dengan secara ringkas apa maknanya, ya. Ini memang berkaitan dengan kejatuhan manusia di dalam dosa. Namun ada maknanya yang perlu kita selami lagi. Nah, biasanya apabila menjelaskan tentang total depravity atau kejatuhan penuh itu biasanya orang menggunakan gambaran. Dan biasanya gambaran yang paling selalu digunakan itu untuk menjelaskan makna kejatuhan penuh manusia atau total depravity itu ialah gambaran tentang sikap manusia yang berpusatkan kepada diri sendiri sahaja atau self-centered. Bilang kalau bahasa Inggris, ya, berpusatkan kepada diri sendiri sahaja. Jadi kalau kita pernah mendengar perkataan-perkataan seperti saya lah, kau lah, masing-masing kehidupan, bah. Ya,
itu sebenarnya kalau dalam konteks kekristenan itu adalah kesan dosa yang pertama. Self-centered atau berpusat kepada diri sendiri sahaja, itu adalah kesan dosa. Kesan dosa atau total depravity, kesan total depravity itu, kejatuhan penuh itu. Saya-sayalah, kau-kaulah, begitu. Ya, itu sebenarnya boleh dikatakan sebagai sifat dosa, tetapi lebih tepat kalau dikatakan sebagai kesan daripada dosa yang pertama. Ya, kesan daripada dosa yang pertama. Mengapa saya katakan demikian? Karena malah berdasarkan kepada pemahaman ini, di mana kesan kejatuhan dosa itu adalah orang selalu mementingkan diri. Ini mementingkan diri ini sebenarnya. Ya, jadi kesan daripada itu adalah malah berdasarkan kepada pemahaman ini, jika seseorang itu melakukan sesuatu yang baik, ya, jika seseorang itu melakukan sesuatu yang baik menurut standar dunia ini, lalu dia lakukan itu karena dia suka dengan perhatian yang dia perolehi, ya, itu masih lagi termasuk dalam kategori berpusatkan kepada diri sendiri sahaja. Ya, berpusatkan kepada diri sendiri sahaja. Karena beberapa kalau kita melihat ada satu lagi contoh yang saya ingin kongsikan di sini untuk kita memahami apa itu total depravity. Ya, total depravity itu adalah sikap di mana itu adalah kesan sikap yang muncul dalam diri manusia disebabkan oleh kesan kejatuhan manusia, kejatuhan manusia di dalam dosa, dan kesan itu masih ada pada saat ini. Dan untuk memahami apa maknanya kesan itu adalah salah satu gambaran yang selalu digunakan itu adalah orang yang selalu berpusatkan kepada dirinya sahaja. Ya, itu adalah kesannya, total depravity itu, kejatuhan yang pertama itu. Nah, kalau kita melihat beberapa contoh di sini, saya ada membawa satu contoh di sini sahaja. Ya, beberapa tahun yang lalu ada seorang, ya, artis dari Hollywood, ya, artis Hollywood. Dia ini sangat kaya, ya, dia sangat kaya. Lalu dengan kekayaannya itu dia mendermakan sejumlah uang yang sangat besar untuk membina sebuah loji rawatan air bersih, ya, di Afrika. Ya, jadi dia mengambil keputusan untuk mendermakan uangnya yang banyak itu untuk membina sebuah loji air bersih di Afrika, karena kita tahu di Afrika itu susah untuk krisis air bersih itu selalu itu adalah krisis yang utama. Lalu apa yang dia buat ini, apa yang pelakon ini buat atau artis ini buat, mendapat perhatian media antara bangsa, ya, dia mendapat perhatian media antara bangsa. Lalu ditanya kenapa dia buat itu. Jawabnya ketika itu katanya, saya buat ini karena saya nampak di Afrika itu ada keperluan untuk mendapatkan air bersih, katanya. Lalu saya buat ini karena saya ingin berkongsi dengan apa yang saya ada, katanya. Itu jawaban dia. Namun di kemudian apabila ada interview yang lain di kemudian hari dan dia ditanya lagi, katanya, saya lakukan itu, katanya, saya lakukan itu karena saya suka dengan perhatian yang saya perolehi apabila saya lakukan itu, katanya. Ya, saya lakukan itu karena saya suka dengan perhatian yang diberikan oleh orang lain apabila saya lakukan itu, katanya. Ya, jadi ini masih lagi masuk, walaupun apa yang dia buat ini adalah baik. Apa yang dia buat ini adalah baik, ini masih lagi termasuk dalam kategori total depravity itu atau self-centered, yaitu berpusatkan kepada diri sendiri sahaja. Dia buat itu karena dia suka dengan perhatian yang orang berikan kepada dia. Jadi hanya dengan contoh ini sahaja kita masih dapat melihat bahwa kesan dosa yang pertama itu masih ada dalam diri manusia, ya, masih ada dalam diri manusia. Mengapa saya katakan begitu? Karena kalau bukan karena manusia itu berpikir bahwa dia mahukan kuasa selain daripada kuasa Allah itu, dia tidak akan jatuh dalam penggodaan itu, tapi iblis itu memberi pilihan bagi dia. Kalau kamu makan ini, katanya, kamu akan ada kuasa untuk menentukan apa yang baik dan buruk. Lalu oleh karena manusia itu berpikir bahwa oke, dia mahu
dia ada pilihan itu, di mana kuasa untuk menentukan yang baik dan buruk itu tertumpu kepada dirinya sahaja, lalu dia jatuh dalam dosa. Dan kesan itu masih ada pada kita hari ini. Dan contoh itu masih ada. Walaupun apa yang dia buat ini sebenarnya itu adalah sesuatu yang baik, namun dia buat itu karena dia suka dengan perhatian yang dia perolehi. Itu masih lagi self-centered kan? Dia buat karena dia suka dengan perhatian itu. Ya, dia buat karena dia suka dengan perhatian itu. Jadi walaupun baik, itu tetap masih ada kesan dosa. Itu maksud dia. Itu maksud dia di situ. Jadi sebab itulah kita kembali lagi kepada tadi tentang keselamatan ya. Sebab itulah sebenarnya kita tidak pernah layak pun menerima segala anugerah yang kita perolehi daripada Allah ya. Kita tidak layak pun menerima segala anugerah yang kita perolehi daripada Allah. Bukan sahaja anugerah tentang keselamatan, tetapi juga anugerah yang kita sedang nikmati saat ini ya. Anugerah yang kita sedang nikmati saat ini. Kita sebenarnya tidak pernah layak untuk menerima itu. Karena mengapa? Kesan dosa itu masih ada dalam diri kita masing-masing ya. Masih ada dalam diri kita masing-masing. Sebenarnya sifat total depravity itu atau sifat kejatuhan kekal itu masih ada dalam diri manusia masing-masing. Tanyalah hati kita yang paling dalam ya, kenapa kita lakukan sesuatu? Ada sahaja sebabnya di mana kita lakukan karena kita menyukai perhatian yang kita perolehi kan. Sentiasa ada begitu. Namun itu adalah kesan dosa yang pertama. Kita tidak dapat lari daripada itu. Sebab itulah kitab Kejadian berkata, amaran Allah di situ berkata, kalau kamu makannya kamu akan mati. Ya, jadi kematian rohani, sebab macam yang saya katakan tadi, kematian rohani yang dimaksudkan di situ itu adalah dia tidak dapat keluar lagi daripada kematian itu. Ya, kematian itu karena orang mati tidak dapat berpikir lagi kan? Orang mati tidak dapat mengambil keputusan lagi. Jadi kematian rohani itu bermakna bahwa manusia tidak dapat keluar daripada sifat jahat itu. Sifat jahat itu. Manusia tidak dapat keluar daripada sifat jahat itu. Sebab itu kesan itu masih kita lihat sehingga saat ini ya. Sehingga saat ini. Sebab itu akhirnya segala anugerah yang kita perolehi daripada Allah itu tidak pernah layak untuk kita terima sebenarnya. Itu diberikan cuma-cuma ya, itu diberikan cuma-cuma. Mengapa semua orang itu sebenarnya tidak layak pun menerima anugerah Allah? Karena bagi Allah semua orang itu sama di matanya ya, semua orang itu sama di mata Allah. Berdosa namun dikasihi ya, ini paling penting. Semua orang itu berdosa di mata Allah, namun dalam masa yang sama semua orang itu dikasihi Allah ya, dikasihi Allah. Cuma bezanya ada yang menyambut kasih Allah, ada yang tidak ya, ada yang menyambut, ada yang tidak. Nah, saat manusia sangat-sangat tidak layaklah Allah mengirim Yesus Kristus ya. Allah mengirim Yesus Kristus. Karena kalau kita membaca dalam Roma pasal 5 ayat 8, mari kita membaca sedikit daripada Roma pasal 5 ayat 8. Di situ berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa ya. Jadi memang benar-benar kita tidak pernah layak menerima apapun anugerah yang kita miliki saat ini. Bukan sahaja tentang anugerah keselamatan, tetapi ya apa yang kita nikmati saat ini ya. Sebab sesungguhnya walaupun manusia itu coba melakukan kebaikan, sifat dosa itu masih ada. Self-centered kan, macam contoh artis yang saya bagi contoh tadi itu, self-centered. Kebanyakan daripada kita itu, bukan kebanyakan, semua daripada kita itu adalah bersifat sedemikian. Nah, sebab itulah kita patut meresponi anugerah Allah dalam hidup kita. Tema kita hari ini meresponi pengorbanan Yesus Kristus kan, meresponi pengorbanan Yesus Kristus. Keselamatan yang kita tidak layak pun terima ini, itu dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu nyawa Yesus Kristus ya, nyawa Yesus Kristus sendiri. Sebab itulah dalam ayat 8 berkata, kalau kita membaca ayat 8 teks kita hari ini,
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia merendahkan diri supaya manusia yang lahir di dalam dosa, lahir saja sudah mempunyai sifat kejahatan, itu mampu memperolehi keselamatan, ya. Roma pasal 5 ayat 8 tadi itu. Kalau kita membacakan tadi semula Roma pasal 5 ayat 8, Allah sudah mengasihi kita ketika kita masih berdosa, ya, ketika kita masih berdosa. Nah, tinggal satu lagi persoalan yang kita belum jawab. Bagaimana kita meresponi anugerah Allah yang kita tidak pernah layak pun terima ini, ya. Kita tidak pernah layak pun terima ini. Bagaimana kita meresponi anugerah Allah? Ya, jawabannya adalah melakukan kebaikan. Ya. Namun tadi saya sebutkan, kita melakukan kebaikan pun itu karena kita masih ada sifat dosa di mana kita melakukan perhatian. Jadi kenapa pula dikatakan sekali lagi meresponi anugerah Allah itu adalah dengan melakukan kebaikan. Jadi macam mana kita meresponi supaya kebaikan yang kita buat itu di luar daripada sifat dosa atau sifat total depravity itu, di luar daripada kesan dosa. Ya, maaf. Bagaimana kita melakukan kebaikan dan itu berada di luar sifat, di luar kesan dosa, ya, di luar kesan dosa. Nah, kalau kita melakukan kebaikan kepada sesama manusia karena kita mahu meresponi pengorbanan Kristus, itu bukan berpusatkan kepada diri kita, tapi itu berpusatkan kepada Kristus, kan? Kita melakukan kebaikan karena kita mahu meresponi anugerah Allah yang kita tidak pernah layak pun terima ini. Jadi kita melakukan kebaikan itu karena kita meresponi anugerah Kristus, ya, meresponi keselamatan yang Kristus berikan, anugerah yang Allah berikan dalam hidup kita. Jadi perhatian yang akan datang itu tidak datang kepada kita, ya, itu tidak datang kepada kita, tetapi datang kepada Kristus, ya. Dan cara itu kita melakukan kebaikan itu di luar daripada kesan dosa. Ada bezanya dengan orang yang melakukan kebaikan namun tidak mengenal Kristus, ya. Orang yang melakukan kebaikan namun tidak mengenal Kristus, perhatian yang dia dapat itu akan kembali kepada dia. Dan itu adalah sifat total depravity, ya, total depravity atau sifat kejatuhan kekal itu. Jadi jika kita melakukan kebaikan karena kita meresponi pengorbanan Kristus, meresponi anugerah Kristus, itu adalah kita di luar daripada sifat dosa itu, di luar daripada kesan dosa itu. Jadi dengan cara itu kita mampu meresponi kebaikan, kita mampu meresponi anugerah Kristus atau pengorbanan Kristus melalui melakukan kebaikan di luar daripada sifat dosa, ya, sifat dosa. Karena sekali lagi saya ingin mengulangi di sini, ya, orang yang belum mengenal Kristus, dia melakukan kebaikan dan perhatian yang dia dapat selepas itu akan kembali kepada dia. Sebab itu dia suka melakukan kebaikan karena selepas itu dia mendapat perhatian. Namun orang yang mengenal Kristus, dia melakukan kebaikan dan perhatian yang datang itu tidak datang kepadanya, tapi datang kepada Kristus, ya, datang kepada Kristus. Jadi ini saja bezanya. Ini saja bezanya orang yang tidak mengenal Kristus dan melakukan kebaikan karena berpusat kepada dirinya, sedangkan orang yang menerima Kristus dan melakukan kebaikan itu berpusat kepada Kristus, ya, berpusat kepada Kristus. Dan saya ingin mengungsikan satu perkongsian di sini, ya. Ketika saya berada di STS dahulu, saya punya kos pengajian itu bukan di sponsor oleh mana-mana gereja. Daripada saya sendiri yang perlu cari sponsor, ya, saya sendiri yang perlu cari sponsor. Dan ada beberapa organisasi yang memberi sponsor dan ada juga beberapa individu yang memberi sponsor. Dan beberapa individu ini, kebanyakan daripada mereka itu, mereka memberikan sejumlah kos atau sejumlah uang itu, mereka tidak mahu nama mereka diketahui.
ya unanimous, ya unanimous. Mereka hanya memberikan itu dan menuliskan ini adalah uang daripada Kristus. Ya, biasanya begitu yang ditulis. Ini adalah berkat daripada Allah, atau ini adalah berkat daripada Kristus, dan mereka berikan, dan mereka tidak menyatakan apa-apa nama di situ. Karena mereka faham perkara ini, ya. Kemuliaan yang diperolehi selepas melakukan kebaikan itu harus kembali kepada Kristus. Ya, harus kembali kepada Kristus. Karena kalau kemuliaan atau pujian yang diperolehi selepas melakukan kebaikan itu kembali kepada kita, itu adalah sifat total depravity sudah, ya, sifat dosa sudah, ya, sifat dosa. Nah, jadi itu sahaja bezanya. Itu sahaja bezanya. Kita melakukan kebaikan karena pusat kita adalah Kristus. Karena pusat kita adalah Kristus. Kita meresponi Kristus. Kita meresponi Kristus. Nah, di masa yang sukar ini kita memang susah lah mau melakukan kebaikan, kan? Di masa yang sukar ini. Apalagi di masa pandemik ini, di mana kita belum pernah menghadapi pandemik yang selama ini. Kita sudah hampir 2 tahun, ya, hampir 2 tahun kita berhadapan dengan pandemik ini, ya. Dan memang tidak dapat dinafikan, kita saja sudah susah. Macam mana lagi kita mau tolong orang lain yang susah, kan? Kita sendiri saja perlukan pertolongan, macam mana kita mau tolong orang lain, ya. Nah, namun demikian, kalau kita tidak dapat melakukan kebaikan kepada orang lain, cukuplah jika kita melakukan kebaikan untuk gereja kita, ya. Cukuplah jika kita melakukan kebaikan untuk gereja kita. Dan saya ingin mengambil kesempatan untuk mengatakan kepada kita semua bahwa gereja kita sebenarnya sedang tenat, ya. Gereja kita sedang tenat karena semua orang terkesan oleh pandemik ini, termasuk juga gereja kita, ya, termasuk juga gereja kita. Jadi kalau boleh, tolonglah gereja kita, ya. Tolonglah gereja kita sebagai respon kita kepada kebaikan Kristus. Sebagai respon kita kepada kebaikan Kristus, bantulah gereja kita, ya, bantulah gereja kita. Kita membantu bukan karena kita mahu supaya Allah berkenan kepada kita, ya. Kita membantu karena kita meresponi kasih Kristus, ya. Kita membantu karena kita meresponi kasih Kristus. Nah, sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya ingin menyimpulkan keseluruhannya, ya, menyimpulkan keseluruhannya. Kita itu sebenarnya tidak mampu berpikir sesuatu untuk melayakkan diri kita. Kita itu sebenarnya kita tidak dapat memikirkan atau melakukan sesuatu yang boleh melayakkan diri kita untuk berkenan di depan Allah. Kita hanya berkenan kepada Allah karena Kristus sudah menyelamatkan kita melalui Kristus sahaja. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan membuat kita berkenan kepada Allah, ya. Namun mengapa kita masih lakukan kebaikan? Karena kita meresponi kasih Kristus yang kita tidak pernah layak pun untuk terima. Itulah sebabnya kita melakukan kebaikan. Kita meresponi kasih yang kita tidak layak pun terima itu sebenarnya. Itulah tujuan kita melakukan kebaikan. Akhir sekali, marilah kita membantu sesama kita, bertolong-tolongan sesama kita, dan terutamanya kata Yesus Kristus, bertolong-tolonglah, kata Rasul Paulus, katanya bertolong-tolonglah kamu, namun terutamanya kepada saudara-saudara seimanmu, katanya. Pada saudara-saudara seimanmu, katanya. Jadi bantulah gereja kita, ya, bantulah gereja kita, apapun, dengan apapun cara, bantulah gereja kita, ya. Jadi sampai di sini sahaja khotbah kita hari ini. Marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas segala rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Kami tahu Bapa di surga, apapun yang kami lakukan itu tidak melayakkan kami untuk berkenan kepadamu. Namun Bapa di surga, kami harus melakukannya. Itulah yang kami tahu. Karena Bapa di surga, Kristus sendiri telah memberikan sesuatu hadiah yang sangat besar bagi kami, yang kami tidak layak pun untuk terima. Oleh itu Bapa di surga, bantulah kami untuk meresponi hadiah ini Bapa di surga, meresponi anugerah ini, agar kami benar-benar menunjukkan bahwa Engkaulah
Allah yang patut disembah dan patut dipuji. Dan biarlah segala pujian, segala kemuliaan yang mampu diberikan oleh manusia itu kembali semula kepadamu dan kepada anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Selamat pagi bagi kita semua, baik yang ada di rumah ataupun di mana kita berada. Shalom. Saat ini kita masuk dalam doa syafaat dan saya pimpin kita dalam doa. Haleluya Bapa di sorga, haleluya. Puji syukur dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan Yesus, di mana pada pagi hari ini Tuhan kami ada seperti mana kami ada, semuanya itu karena kasih kemurahan daripada-Mu ya Bapa di sorga. Di mana Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami sudah dilawat oleh firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Engkau memberi kekuatan, kemampuan Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupannya Bapa, di dalam setiap pelayanannya Bapa di sorga, dalam kesehatannya Bapa. Tuhan Kau memberkati senantiasa memeliharanya. Dan saat ini juga Tuhan kami mau berdoa bagi seluruh jemaat BCCM Indah Tuhan, agar Tuhan pada masa ini Tuhan mereka yang mengalami pergumulan hidup supaya menerima pemulihan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa bagi jiwa-jiwa yang hilang, tersesat, dan yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan, belum mengenal keselamatan, supaya mereka juga mengenal akan Engkau ya Bapa di surga, dan kembali diselamatkan ya Tuhan. Selamatkanlah mereka ya Bapa di sorga. Bapa di dalam sorga, kami mau juga berdoa bagi mereka yang dijangkiti COVID-19 Bapa di sorga, supaya Engkau memberikan kekuatan, kemampuan dan perlindungan ya Bapa di sorga, agar senantiasa dalam keadaan baik, selamat ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan melindungi mereka, akan menyembuhkan mereka ya Bapa di sorga. Juga kami mau berdoa Tuhan agar virus ini Tuhan Yesus Engkau hancurkan, Engkau lenyapkan, Engkau hapus dari muka bumi ini ya Bapa di sorga. Bapa di dalam sorga, kami mau juga berdoa bagi anak-anak yang menerima vaksin Tuhan Yesus yang berumur 12 hingga 17 ya Bapa di sorga. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, agar obat yang masuk dalam tubuh mereka ya Bapa di sorga, supaya Tuhan memberkati, supaya tidak mengganggu kesehatannya Bapa. Engkau memberikan kesehatan yang baik ya Bapa, lewat dengan obat yang mereka terima ya Bapa di sorga. Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa bagi Sabah ini Tuhan, di mana pada masa-masa ini Tuhan ada daerah-daerah yang tertentu atau tempat-tempat yang dilanda bencana ya Bapa di sorga. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa di sorga, agar setiap mereka yang mengalami bencana ini Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kemampuan ya Bapa, kesehatan yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus, agar mereka juga Tuhan Yesus apapun yang mereka perlukan Bapa, biarlah Tuhan Kau menyediakan, memberkati mereka, memberkati hidup mereka ya Bapa, yang kehilangan harta benda atau kehilangan tempat tinggal ya Bapa di sorga. Tuhan Engkau memulihkan hidup mereka, menyediakan tempat tinggal yang seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa di sorga. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi seluruh negara ini Bapa di sorga, supaya Tuhan Yesus Engkau membebaskan dari segala sakit virus corona ini ya Bapa di sorga, seluruh muka bumi Bapa di sorga. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi Malaysia ini Tuhan, supaya ada keamanan, damai, sejahtera, keharmonian Bapa di sorga. Tidak kira kaum ya Bapa di sorga, bangsa, tetapi kami berdoa biarlah keharmonian itu mengalir di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Pemerintah Tuhan Yesus, kami mau terus
serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, agar mereka melakukan yang terbaik demi kemuliaan-Mu ya Bapa di sorga. Sungguh banyak yang kami mau utarakan kepada-Mu ya Bapa di sorga, tetapi Engkau Tuhan yang luar biasa, yang mengenal kami ya Bapa di sorga, yang tahu isi hati kami, pikiran kami Bapa, kebutuhan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ini doa syafaat kami Tuhan yang kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pada masa ini kita akan masuk di dalam pengumuman. Dan untuk pengumuman yang pertama, sekiranya kita belum mendapat makluman kebenaran untuk beribadah secara fisikal di gereja kita, itu bermakna kita akan bertemu lagi dan meneruskan ibadah secara online di masa yang sama pada minggu hadapan. Seterusnya, pada setiap hari Rabu, yaitu pada jam 7.30 malam, persekutuan doa akan kita jalankan melalui aplikasi Google Meet. Jemaat dialu-alukan untuk turut sama menyertainya, dan jemaat bolehlah mendapatkan link aplikasi Google Meet untuk persekutuan doa kita melalui grup Indah Mandiri yang akan dimaklumkan pada setiap hari Rabu. Seterusnya, sekiranya ada jemaat yang ingin menyumbang persembahan, persepuluhan ataupun janji iman, jemaat bolehlah transfer ataupun bank in ke akaun gereja seperti yang tertera di skrin Anda. Jemaat dipersilakan berdiri dan marilah kita sama-sama mengucapkan doa syukur diikuti doa Bapa kami. Engkau sungguh besar dan berkuasa, Engkau mulia, semarak dan agung. Segala sesuatu di langit dan di bumi adalah milik-Mu. Engkaulah Raja Agung, penguasa atas segalanya. Segala harta dan kekayaan berasal daripada-Mu. Segala sesuatu Engkau kuasai dengan kekuatan dan kekuasaan-Mu. Engkau berkuasa membuat sesiapa saja menjadi orang besar dan kuat. Sekarang ya Allah kami mengucap syukur kepadamu dan kami memuji nama-Mu yang agung. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, kedatangannya yang kedua kalinya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau
pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti,